Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Hah? Udah mulai? Oh, kita mau ibadah ya, Kak? Oke. Hai adik-adik, shalom semuanya. Selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Nah, berapa banyak adik-adik di rumah yang antusias mau ibadah hari ini? Boleh lambaikan tangannya, katakan, saya antusias. Yeay. Nah adik-adik, sebentar kita mau mulai ibadah kita. Jadi adik-adik, pastiin adik-adik udah bangkit berdiri semuanya. Taruh gamenya, taruh makanannya, karena kita mau sama-sama praise and worship Jesus. Are you ready? Let's go! Kak. Kok miring ya, Kak? Begini. Waduh, hati-hati! Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil
Habis kita berlayar menerjang ombak yang begitu besar, sekarang kita masuk gerbangnya Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Yesus baik dan penyertanya Amin. kita. Amin. Amin Amin. adik-adik. Yes. Sekarang kita lebih semangat lagi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujilah tiuplah sang kekala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, betul banget. Amin. Sebab Tuhan baik. Sekarang Yes. kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan. Kita mau Amin. lagi memuji lagi dan menyembah Masuk Tuhan. gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujilah tiuplah sang kekala, Hepel. musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nggak kelihatan jempolnya adik-adik. Ada tangannya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi-lagi angkat tanganmu lagi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kali ini adik-adik semua yang di rumah katakan sendiri. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord
penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Adik-adik yang percaya semua, kita katakan yes. Adik-adik, waktunya kita menyenangkan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup mata kita, lipat tangan kita, berikan yang terbaik buat Dia. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dengan hati yang tulus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa kehidupan kami Tuhan sungguh berharga Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan lewat setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik di rumah, kita sama-sama jadikan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan adik-adik. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan lewat kehidupan kami, lewat setiap pikiran kami, perbuatan kami, dan perkataan kami Tuhan. Pakai kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami semua untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai telinga kami, mata kami Tuhan untuk mendengarkan dan melihat Tuhan. Supaya apa yang disampaikan boleh kami lakukan, kami dengar Tuhan, dan kami terapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Tuhan yang Yesus. percaya katakan Amin. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya di rumah? Adik-adik pasti dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Wah, adik-adik pasti kangen ya. Seperti dulu adik-adik bisa pergi keluar rumah dengan leluasa. Adik-adik mungkin bisa pergi piknik seperti yang kakak lakukan hari ini. Kakak udah sediain buah, chips, snacks, dan roti untuk kakak main piknik-piknikan di rumah. Iya, memang sekarang kita sulit ya untuk kita piknik di luar rumah. Jadi nggak apa-apa, meskipun kita di rumah, kita tetap berusaha untuk having fun. Kita tetap harus berusaha untuk tetap happy di rumah. Nah, adik-adik, tahu nggak kalau pada zaman Tuhan Yesus, waktu itu ada piknik yang sangat besar yang Tuhan Yesus adakan. Sebenarnya banyak sekali orang yang ingin mendengar apa yang Tuhan Yesus mau ceritakan. Jadi mereka mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan pergi. Suatu kali Tuhan Yesus pergi ke atas sebuah bukit dan orang banyak, adik-adik banyak sekali adik-adik mengikuti Tuhan Yesus. Dan di sana Tuhan Yesus mulai cerita firman Tuhan. Dan di situ Tuhan Yesus bercerita dan mengajarkan banyak orang tentang kebenaran. Lalu pada hari itu ternyata orang banyak itu terus bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang hari adik-adik. Bukannya mereka datang waktu dari pagi terus siangnya pulang, tapi mereka tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka stay sama Tuhan Yesus itu sampai hampir malam adik-adik. Wah, hari sudah mulai gelap dan mereka semua ternyata belum makan adik-adik. Mereka semua belum makan. Lalu Tuhan Yesus meminta untuk murid-murid Tuhan Yesus memberikan mereka makan. Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Lalu Tuhan bilang, ayo kalian kasih makan mereka. Adik-adik tahu bahwa jumlah orang pada hari itu lebih dari 5.000 orang adik-adik. 5.000 orang, nolnya ada 3. Banyak sekali. Itu pun hanya dihitung laki-lakinya saja. Belum sama yang ibu-ibunya, sama mamanya, belum juga termasuk anak-anak kecil. 5.000 orang itu hanya laki-lakinya saja. Jadi bayangkan kalau misalnya ada satu keluarga, ada satu ayah, satu ibu, dan satu anak, 3 dikali 5.000 ada berapa adik-adik? 15.000 orang. Adik-adik, coba adik-adik bayangkan bagaimana bisa memberikan makan buat 15.000 orang itu dengan waktu yang singkat. Kalau adik-adik lihat mamanya di rumah
masak buat keluarga, wah itu pun udah ambil waktu berapa menit ya adik-adik ya. Kalau mama misalnya cuma masak capcay atau ayam goreng, itu aja perlu 2 jam mungkin adik-adik untuk siapin bahan-bahannya, untuk mama masak sampai makanannya jadi. Itu untuk satu keluarga di rumah. Tapi kalau buat 15.000 orang, wah itu sangat susah. Makanya murid-murid Tuhan Yesus berpikir, Tuhan Yesus yang enggak aja sih, masa begini banyak orang kita harus kasih makan? Kalaupun kita pesen makanan di restoran, di kafe, atau kita beli roti, ini kayaknya nggak bakal cukup. Wah, murid-murid Tuhan Yesus kan cuma 12 orang adik-adik. Bagaimana bisa mereka memberikan makan orang yang begitu banyak? Tapi adik-adik tahu pada saat itu melihat sesuatu hal yang tidak mungkin, sesuatu hal yang impossible buat terjadi, ada seorang anak kecil yang datang sama Tuhan Yesus, dan dia memberikan Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan untuk Tuhan Yesus kasih buat banyak orang itu. Sepertinya kalau kita pikir-pikir, anak kecilnya kok bisa ya berpikir kalau rotinya itu, ikannya itu yang cuma 2 bisa kasih makan 15.000 orang. Inilah yang kita sebut dengan iman. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Anak kecil ini percaya Tuhan Yesus itu hebat, bisa lakukan segala sesuatu. Makanya mungkin dia berpikir dengan roti yang hanya 5 dan 2 ikan, Tuhan Yesus bisa bikin sebuah mukjizat supaya roti ini mungkin jadi banyak, ikannya jadi banyak. Bener nggak ya bisa terjadi? Ternyata adik-adik, roti yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu dan ikannya Tuhan Yesus terima dengan sangat senang hati. Tuhan Yesus kemudian mengucap syukur buat setiap makanan yang ada di tangan dia, yaitu roti dan ikan. Lalu Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa di surga untuk makanan yang ada. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Ternyata saat itu waktu Tuhan Yesus meminta buat murid-muridnya membagikan roti dan ikan itu kepada semua orang, roti dan ikan itu menjadi banyak, berlipat kali ganda adik-adik. Sampai dipotong-potong rotinya, dibagi-bagi, dimasukin, kemudian dipotong-potong lagi sampai semua orang itu dibagiin adik-adik. Mereka disuruh untuk duduk berkelompok. Lalu mereka dibagi-bagiin roti, dan kemudian murid-muridnya juga bingung, kok rotinya udah dipotong-potong tapi nggak habis-habis, ikannya juga sama, udah dibagi-bagi, ikannya nggak habis-habis juga. Sampai akhirnya roti dan ikan itu sisa 12 bakul keranjang. Semua orang sudah makan sampai kenyang, sudah sampai kekenyangan mungkin. Lalu roti dan ikan itu tetap sisa, malah tidak kekurangan. Semuanya lebih adik-adik, semuanya udah makan sampai kenyang, sampai mereka juga segar kembali, kuat kembali. Roti dan ikannya sisa 12 bakul. Lewat cerita tadi kita lihat adik-adik bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa lakukan segala sesuatu yang tidak mungkin dalam kehidupan kita. Adik-adik percaya, adik-adik punya iman Tuhan Yesus buat semua hal yang mungkin sulit, tapi Tuhan Yesus bisa lakukan. Misalnya seperti saat ini, kalau kita berpikir, wah kok virus corona kagak selesai-selesai ya, kok virus corona terus ada ya. Adik-adik pasti bingung, adik-adik pasti khawatir bagaimana tahun depan. Tetap saja percaya adik-adik kalau sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan yang akan buat segala sesuatu menjadi baik buat kehidupan kita. Atau mungkin contoh lain, kalau misalnya adik-adik berpikir sebuah pelajaran, misalnya bahasa Mandarin atau bahasa Inggris itu sulit sekali rasanya adik-adik tidak bisa belajar itu. Adik-adik berdoa sama Tuhan, karena Tuhan
akan mampukan adik-adik. Tuhan akan membuat sesuatu yang adik-adik rasa sulit, itu Tuhan akan tolong, Tuhan akan buat mukjizat. Nanti kalau adik-adik berdoa dan belajar, adik-adik bisa terima mukjizat. Wah, ternyata adik-adik jadi jago bahasa Inggrisnya, adik-adik jadi jago bahasa Mandarinnya. Oke adik-adik? Ya adik-adik, sekarang kakak mau kasih lihat adik-adik bahwa nothing is impossible with God. Kalau adik-adik lihat kertas ini, kertas seukuran ini, adik-adik percaya nggak kalau adik-adik bisa lewatin kertas ini? Adik-adik bisa masuk ke dalam kertas ini. Gimana caranya ya? Kita coba ya. Kalau kita buat bolong di sini, wah, tangan kakak aja susah masuknya, adik-adik terlalu kecil. Atau mungkin kita buat besar lagi. Kita buat yang lebih besar. Wah, ini juga cuma muat sampai tangan. Gak mungkin deh kayaknya kalau kepala kakak bisa masuk ke sini. Tapi kalau bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Nih kakak kasih lihat ya. Seumpamanya ini hidup kita. Kakak tahu bahwa Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Ternyata sesuatu yang mustahil itu tetap bisa terjadi asalkan ada Tuhan bersama kita. Nih adik-adik lihat ya, ternyata kakak bisa masuk loh ke dalam kertas ini. Kita lihat apakah berhasil. Apa adik-adik ada yang mau coba di rumah sama-sama kakak? Boleh. Caranya gampang. Adik-adik tinggal sediain sebuah kertas, lalu adik-adik lipat dua seperti ini ya, lipat dua. Dan kemudian adik-adik mulai gunting. Adik-adik perlu sebuah gunting untuk adik-adik gunting. Mulai dari bagian yang lipat. Yang dilipat adik-adik gunting. Ya, seperti ini. Kemudian sebaliknya. Jadi selang-seling ya adik-adik ya. Sisi lainnya lagi. Kemudian sisi lainnya lagi. Pokoknya selang-seling terus sampai habis. Ya, sudah jadi seperti ini ya adik-adik ya. Lalu adik-adik tinggal menggunting bagian yang tadinya tuh dilipetan seperti ini, adik-adik gunting. Tetapi yang paling atas jangan, paling ujung jangan. Ya. Nah, yang ujung terakhir juga jangan digunting ya. Kita lihat apa yang terjadi dengan kertas ini. Wow, kertas ini menjadi sebuah lingkaran yang sangat besar dan tubuh kakak bisa masuk deh ke dalam sini. Tuh, adik-adik lihat. Kakak bisa masuk, bahkan kalau adik-adik mau masuk di sini bisa juga. Ini jadi besar banget. Wow, ternyata adik-adik bukan sulap, bukan sihir. Bersama dengan Tuhan, kita bisa lakukan segala sesuatu yang tidak mungkin. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang memberitahu kepada kami bahwa Tuhan mampu lakukan segala sesuatu. Meskipun sesuatu yang sulit, meskipun sesuatu yang tidak mungkin, tapi kami percaya akan kuasa Tuhan yang bisa bekerja dan membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang punya iman, yang percaya sungguh-sungguh akan hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.
Wow, firman Tuhan yang luar biasa ya adik-adik. Kita ucapkan terima kasih buat Kak Tania yang sudah menyampaikannya. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang membuat mujizat bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Nah, waktunya kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan adik-adik, tutup matanya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan memberikan damai sejahteranya kepada adik-adik. Tuhan akan menjaga adik-adik dari kecelakaan dan menjaga nyawa adik-adik. Tuhan akan membuat berhasil adik-adik di dalam studi adik-adik. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepada adik-adik. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, itu dia ibadah online sekolah minggu kita di minggu ini. Dan adik-adik tetap harus antusias, tetap harus selalu baca firman Tuhan, berdoa, dan memuji Tuhan di rumah. Happy Sunday ya semuanya. See you next week and God bless you. Bye-bye.